salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbantoruan. Pada video kali ini kita akan membahas 7 tips tahan lama tanpa obat. Ya, jadi sebetulnya video saya tujuannya adalah memotivasi Anda, khususnya kaum pria, untuk kembali hidup sehat. Nah, biasanya orang itu mau melakukan sesuatu itu kalau dia hobi, ya, atau sangat menyukai. Nah, yang sering dijadikan hobi buat kaum laki-laki, ya, pertama adalah koleksi mainan atau barang-barang tertentu. Kedua, salah satunya adalah aktivitas seks, ya. Ketiga, olahraga. Nah, sekarang dengan membantu Anda untuk hidup sehat dengan cara banyak melakukan aktivitas yang sehat untuk meningkatkan kemampuan seks, mudah-mudahan Anda mau hidup lebih sehat, ya. Oke, sebelumnya izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamasya, salam kebajikan Rahayu. Baik, pada video kali ini sekali lagi tipsnya adalah 7 tips tahan lama tanpa obat kuat. Jadi kita pengen langsung tips aja supaya Anda langsung praktek, ya. Yang pertama, aktivitas aerobik. Klise, ya, klise. Tapi masih sangat banyak yang belum mau melakukannya. Tapi untuk hal-hal yang lain Anda mau melakukan, Anda mau disiplin. Contoh begini, Anda mau sikat gigi 1 hari 2 kali, bahkan pada orang tertentu 3 kali. Betul apa betul? Betul, ya. Anda mau mandi 1 hari 2 kali. Kenapa? Kalau nggak mandi sehari, Anda akan ngerasa besoknya bau. Betul, ya? Tapi Anda enggan memberi waktu untuk diri Anda setiap hari olahraga. Nah, sekarang saya meminta Anda mulai sekarang, sama seperti Anda mandi sehari 2 kali, sikat gigi sehari 2 kali. Oke, olahraga 1 hari 1 kali. Ya, 30-60 menit akan membantu Anda meningkatkan, pertama, stamina dan vitalitas seksualitas Anda. Kenapa? Karena ternyata ketika Anda olahraga aerobik, Anda memompa darah, volume darah ke alat vital, sehingga alat vitalnya mendapat nutrisi, bisa lebih sehat, dan bisa lebih keras. Nah, kemudian dampak lain dari olahraga yang membantu seksualitas Anda adalah olahraga membantu mencegah terjadinya diabetes, kolesterol, darah tinggi, yang nanti dalam jangka waktu panjang bisa mengganggu masalah seksualitas Anda. Nah, kalau misalnya Anda menanyakan apa yang saya kerjakan untuk aktivitas aerobik, saya suka mengkombinasikan antara lari dan jalan kaki. Ya, lari dan jalan kaki. Dulu sekali saya suka sekali berenang, tapi sekarang nggak sempat ke kolam renang. Ya, artinya begini, dalam waktu durasi sekitar setengah jam, 6 hari seminggu, yang saya lakukan adalah saya lari sekitar 1 menit, diikuti jalan kaki 1 menit. Lari 1 menit, diikuti jalan kaki 1 menit. Atau kadang-kadang, kalau lagi tenaga saya nggak optimal, lari 30 detik, jalannya bahkan 2 menit. Lari 30 detik, jalan 2 menit. Nggak apa-apa. Buat saya, yang penting saya mau melakukan aktivitas aerobik. Nah, kedua, latihan beban. Latihan beban ini penting untuk menstimulasi massa otot, ya, dengan tujuan, 1, agar massa otot saya terpelihara secara fungsional kuat. Ya, jadi untuk dipakai aktivitas sehari-hari kuat. Nah, untuk aktivitas seksualitas, melatih otot itu penting selain untuk meningkatkan tenaga Anda dalam action, ya. Latihan beban itu penting untuk menstimulasi hormon testosteron. Karena massa otot itu yang pelihara itu adalah hormon testosteron. Dan sinyal atau tanda memproduksi hormon testosteron adalah kalau Anda mengalami kerusakan otot yang diakibatkan dari olahraga. Nah, olahraga latihan beban apa yang saya kerjakan, yang bisa saya sarankan sama Anda, ya semuanya yang dilakukan untuk melatih otot dada, bahu, punggung, perut, pinggang, paha depan, paha belakang, betis, biceps dan triceps, serta deltoid saya latih semua. Nah, latihan basicnya untuk Anda yang mau memulai adalah pertama latihan, kalau untuk latihan overall sekali latihan dapat dada, bahu, dan triceps, ya. Anda latihan push up, ya, dan untuk pengen lebih optimal, Anda bisa tambahkan latihan namanya dumbbell press. Latihan di gym, latihan dumbbell press. Yang pertama. Kedua, yang basic saya kerjakan adalah latihan namanya pull down. Saya menarik beban, saya tarik ke bawah, dan saya latihan row, ya. Saya tarik seperti orang mendayung, rowing, ya. Saya tarik dari depan ke belakang. Nah, kemudian satu lagi latihan squat. Latihan squat itu latihan berdiri jongkok dengan beban di bahu saya. Jadi ada 3 latihan yang sangat mendasar saya kerjakan. Latihan untuk dada, latihan untuk punggung, dan latihan untuk paha. Satu lagi memang ada tambahan latihan untuk deltoid. Nah, ini saya kerjakan dengan melakukan latihan dumbbell press.
Saya latihan sekitar 3-4 kali seminggu. Nah, untuk Anda yang pemula mungkin 2 kali seminggu juga cukup. Ya, maksudnya durasi latihan bebannya 2 kali seminggu, frekuensinya 2 kali seminggu, di mana yang 1 kali adalah pinggang ke atas, yang 1 kali adalah pinggang ke bawah. Mungkin seperti itu. Next step-nya Anda bisa improvisasi sendiri, ya, belajar. Kemudian yang ketiga adalah latihan Kegel. Latihan Kegel adalah latihan untuk melatih otot-otot dasar panggul, ya. Untuk melatih otot dasar panggul sih sebetulnya kalau Anda melakukan squat sudah Anda sekalian kerjakan salah satunya. Nah, yang kedua adalah seperti orang menahan pipis. Jadi seperti Anda sedang pipis, kemudian lagi kencing, di tengah proses kencing itu Anda Anda hentikan aliran kencingnya. Nah, Anda lakukannya bukan saat lagi pipis, saat lagi santai, lagi istirahat. Nah, lakukan ketiga kombinasi latihan olahraga ini untuk membantu memelihara stamina, vitalitas, dan sebetulnya nomor 1 adalah kesehatan Anda. Bahwa Anda mendapatkan dampak kekuatan seks yang lebih bagus itu adalah bonus, ya. Kemudian yang poin keempat adalah pemulihan. Nah, pemulihan ini adalah sama pentingnya dengan olahraga. Kenapa? Sebab tanpa pemulihan, nanti satu saat otot Anda terasa nyeri. Misalnya, otot-otot di sekitar lutut bisa menyebabkan sakit lutut. Otot-otot di sekitar betis atau tibialis, ya, otot bagian depan dari sekitar tulang kering Anda, menyebabkan Anda malas berolahraga. Atau otot di pinggang belakang Anda. Nah, kalau ini tidak dipulihkan secara rutin, maka satu saat dia nyeri. Nah, ada 2 cerita nih. Menyebabkan Anda tidak bergerak, malas bergerak. Kedua, nanti Anda tergantung pada obat pereda nyeri. Nah, banyak obat pereda nyeri yang bisa menyebabkan masalah menurunkan hormon testosteron dan menurunkan kemampuan seks Anda, ya. Jadi penting untuk melakukan program pemulihan yang paling basic, yang mungkin saya sarankan Anda lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya. Misalnya, paling nggak sebulan sekali deh melakukan pijit tradisional untuk semua otot di tubuh Anda, pijit tradisional. Tapi kalau sudah terlanjur nyeri, misalnya Anda nyeri pada lutut atau nyeri pada pinggang belakang, Anda bisa lakukan terapi namanya dry needle. Anda bisa konsultasi di tempat saya untuk itu, ya. Dengan jarum ditusuk di tempat yang sakit. Jarumnya bukan jarum yang membawa obat, enggak. Dengan bantuan jarum nanti si tempat itu akan ditusuk di bagian yang paling sakit yang berkontraksi-kontraksinya hilang. Nah, ini membantu proses pemulihan Anda. Jadi sudah 4 ya. Nah, nomor 5 adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks penting untuk stamina. Kalau Anda berolahraga, ya, makan nasi putih dengan makan nasi merah, itu staminanya lebih panjang makan nasi dari beras merah. Nah, karena seks adalah identik dengan olahraga, aktivitas pengerahan tenaga seks identik dengan olahraga, maka adalah logis kalau Anda mulai mengkonsumsi karbohidrat kompleks sebagai sumber karbohidrat Anda sehari-hari. Beras merah, singkong, ubi, kacang hijau. Ketika Anda masak kacang hijau nggak pakai gula pasir, mungkin pakai gula aren. Anda bisa pakai kacang merah sebagai sumber karbohidrat Anda sehari-hari. Dan ini sebaiknya setiap hari, ya. Begini modelnya. Kalau Anda bilang bosan, sebetulnya karena pilihan makanan ini belum membuat Anda tergugah aja, ya. Itu pilihan kok. Anda bisa membuat makanan yang saat ini bisa menjadi lebih enak. Nah, kemudian coba pikirkan lagi dengan logis. Biasa mengkonsumsi karbohidrat kompleks akan membantu mencegah Anda mengalami yang namanya diabetes. Pun Anda yang punya diabetes saat ini, ketika mulai rutin mengkonsumsi karbohidrat kompleks, akan terbantu dalam hal mengembalikan stamina dan vitalitas laki-laki. Oke, itu nomor 5. Nomor 6, ini dia nih. Makanan kaya sterol. Ya, makanan kaya sterol. Bisa kolesterol dari binatang, bisa dari fitosterol dari tumbuhan. Loh, kan katanya kolesterol berbahaya. Enggak, kolesterol tidak berbahaya. Kolesterol adalah materi yang disediakan Tuhan Maha Kuasa di dalam tubuh kita untuk sebagai bahan baku testosteron, hormon seks. Untuk membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Bahan baku otak, ya, bahan baku empedu. Ya, bahan baku vitamin seperti vitamin D, ya. Yang bermasalah adalah ketika kolesterol teroksidasi. Kalau Anda mengkonsumsi atau hidup di tempat yang banyak terpolusi, kolesterol Anda teroksidasi. Anda banyak mengkonsumsi gula, kolesterol Anda bisa mengalami peradangan atau inflamasi,
menyebabkan lengket dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Tapi secara alami tubuh Anda membutuhkan yang namanya sterol. Nah, sterol ini apakah semata-mata dari hanya dari kolesterol? Enggak, ya. Sterol ini bisa dari hewan, ya, misalnya dari kuning telur, dari daging, baik daging berkaki 4 atau daging berkaki 2, ya. Ikan juga mengandung kolesterol, ya. Tinggal yang penting cara masaknya, jangan digoreng atau jangan digoreng tepung. Nah, kalau dari tumbuhan, sterol tumbuhan bisa didapat dari berbagai makanan yang berlemak atau dari biji-bijian, ya. Misalnya Anda makan kacang hijau, ada sterolnya. Anda mengkonsumsi jintan hitam, ada sterolnya. Anda mengkonsumsi jahe hitam, ada sterolnya. Jadi konsumsi makanan yang kaya akan sterol. Kemudian yang nomor 7 adalah makanan yang membantu stimulasi oksida nitrit. Ya, makanan yang membantu stimulasi oksida nitrit. Oksida nitrit adalah materi yang membantu membuka pembuluh darah. Kalau Anda olahraga, gaya mekanik dari pompa jantung itu menyebabkan pembuluh darah terbuka. Ya, tapi kalau misalnya ingin membukanya optimal, misalnya orang lagi aktivitas seks kan tidak olahraga, nggak ada rangsang mekanik dari pompaan jantung. Nah, gimana caranya? Dari oksida nitrit yang diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah. Nah, untuk itu, si dinding dalam pembuluh darah ini harus tersedia materi yang kaya akan materi yang untuk materi nitrat, ya, untuk membantu produksi oksida nitrit. Dari mana kita dapat? Nah, kalau dari sayur-sayuran, terutama brokoli, kol, kembang kol. Saya ulangi ya, brokoli, kol, kembang kol. Jadikan makanan ini sebagai salah satu makanan yang rutin Anda konsumsi. Kemudian kalau dari buah-buahan, semangka, jeruk, delima. Saya menyarankan Anda untuk makan buah satu hari 2-3 kali. Sebaiknya salah satu dari 2 atau 3 itu adalah salah satunya semangka atau jeruk atau delima. Tinggal Anda pilih. Kemudian dari bumbu dapur ada bawang putih, bawang merah, dan cabai. Bawang putih, bawang merah, dan cabai. Ini adalah hal-hal yang bisa Anda konsumsi rutin harian untuk membantu menyediakan, memfasilitasi adanya nitrat di pembuluh darah sehingga pada saat dibutuhkan melakukan aktivitas seks, maka pembuluh darah terbuka, ereksi bisa lebih bagus, dan sebetulnya kalau berbicara kesehatan, ini akan membantu mengontrol, menurunkan, dan mengontrol tekanan darah Anda. Ya, demikian mudah-mudahan isi video kali ini, semoga bermanfaat buat Anda. Saya minta Anda untuk subscribe bagi yang belum. Masih banyak nih yang udah nonton ribuan tapi nggak subscribe. Tolong di subscribe, kemudian share. Untuk teman-temannya barangkali ada yang memang sudah membutuhkan tips kesehatan ini. Coba ingat-ingat deh, yang umurnya 40 plus tolong di sharing, mungkin di WhatsApp grupnya, dan tolong di likes ya. Oke, terima kasih untuk sudah menonton sampai akhir. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.